Saya rekam ya, karena untuk pelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum SD biar mahasiswa S1 nanti bisa mendengarkan penjelasan Anda di YouTube. Silakan, Mbak. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan di negara Inggris. Sebelumnya saya awali dengan sejarah pendidikan di negara Inggris pada tahun 1833. Itu awal mula pendidikan itu dibangun pada pendidikan dasar, yaitu oleh gereja dan didukung oleh parlemen. Lalu pada tahun 1870, Undang-Undang Dasar Pendidikan Dasar memberikan perintah kepada Dewan Sekolah Lokal untuk melakukan galang dana agar terjadinya pemerataan sekolah. Karena awal mulanya pendidikan ini dibangun oleh gereja, maka pendidikan itu harus berkaitan dengan agama Kristen atau kepercayaan agama Kristen. Lalu pada tahun 1880, sekolah mulai diwajibkan, itu pada usia anak 5 tahun sampai 10 tahun. Dan pada tahun 19 mulai lagi ya, sampai usia 15 tahun. Lalu pada tahun 1809 digratiskan. Dan pada tahun 1902 mengatur sistem pendidikan. Jadi pada tahun ini tuh sistem pendidikan mulai diatur pada tingkat kota dan mulai menciptakan sistem pendidikan nasional. Lalu selanjutnya masih berkaitan tentang sejarah pendidikan. Pada tahun 1947 masih usia 15 tahun batas usia anak bersekolah, dan pada tahun 1972 dinaikkan menjadi 16 tahun. Dan pada tahun 1988 ini adanya kebijakan baru atau memberlakukannya kurikulum nasional. Karena awalnya itu menurut jurnal yang saya baca, awalnya itu pendidikan di Inggris itu tidak memiliki kurikulum nasional. Namun karena pihak pemerintah merasa kasihan gitu dan ingin penduduknya itu memiliki keterampilan, maka pada tahun 1988 inilah diberlakukannya kurikulum nasional dengan sekolah mengajarkan mata pelajaran tertentu dan melaksanakan penilaian tertentu. Dan pada tahun 2015 ini dinaikkan lagi menjadi usia 17 dan 18 tahun untuk mengenyam pendidikan. Dan bentuk pendidikan itu bentuk pendidikan atau pelatihan. Lalu ini berkaitan tentang sistem penilaian juga sejarahnya, yaitu pada tahun 1910 penilaian dan pendidikan atau sertifikat dan latihan di Inggris. Pada tahun 1951 adanya sertifikat umum pendidikan atau GCE. Mohon maaf jika pengucapannya salah. Dan ini tuh adanya sertifikat umum pendidikan ini untuk menggantikan sertifikat sekolah dan sertifikat sekolah tinggi. Lalu ujian juga terbagi menjadi dua, ada ordinary level atau all level untuk usia 16 tahun dan advanced level, yaitu A level untuk usia 18 tahun. Nah, ternyata all level ini dirubah lagi pada tahun 1965 menjadi sertifikat pendidikan menengah yang awalnya all level itu 16 tahun, sekarang dirubah pada tahun 1965 ini menjadi usia 14 sampai 16 tahun. Lalu pada tahun 1988 all level sama sertifikat pendidikan menengah ini dirubah menjadi sertifikat umum pendidikan menengah. Nah, selain itu di negara Inggris juga memiliki instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk pengembangan
yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan implementasi kurikulum dan penilaian di negara Inggris. Yaitu yang sekarang masih berlaku, mulai dari 2010 itu ada Departemen Pendidikan, dari 2001 sampai sekarang itu ada Departemen Inovasi, Universitas dan Keterampilan, dan ada juga Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan. Lalu selain ada instansi pemerintah, ada juga organisasi yang mengatur atau badan penasehat dalam pendidikan, yaitu yang sekarang masih berlaku itu ada Kantor Regulator Qualification dan Ujian. Jadi ini tuh bertanggung jawab mengatur tes dan ujian pendidikan di negara Inggris yang dimulai pada tahun 2009, ditetapkannya itu sampai sekarang. Lalu di negara Inggris pada tahun di jurnal yang saya temui itu pada tahun 2009 ada 8,9 juta siswa dengan kurang lebih 24.000 sekolah dan 350 perguruan tinggi pendidikan lanjutan yang terdiri dari 4,4 juta siswa sekolah dasar dan 4,5 juta siswa sekolah menengah. Lalu kurikulumnya ini ada kurikulum nasional, ada kurikulum RCA, yaitu kurikulum tentang hubungan dan ada juga kurikulum RA, yaitu tentang agama, dan juga ada perguruan tinggi. Nah, kurikulum nasional tidak semua lembaga pendidikan menerapkan atau menggunakan kurikulum nasional. Lalu pendidikan di negara Inggris ini diawali dengan prawajib, yaitu usia 0 sampai 5 tahun. Pendidikan wajib tidak menggunakan pendidikan nasional, tapi dia ada undang-undang pengasuhan anak. Dan awalnya itu dia dikenal dengan Early Years Foundation Stage, yang diperkenalkan pada tahun 2008. Dan pendidikannya juga lebih ke arah pengembangan ke arah persiapan siswa untuk mengikuti pendidikan ke tingkat selanjutnya, yaitu pada ke level atau di kunci kalau di Inggris. Nah, tingkat kunci 1 sampai tingkat kunci 4 namanya kalau di negara Inggris, jenjang pendidikan yang menggunakan pendidikan nasional, yaitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi, yang kurikulum ditinjau ulang itu pada tahun 1993 sampai 95, 1998 sampai 2000, dan dirubah lagi tahun 2006 sampai 2007, dan dirubah lagi tahun 2008 sampai 2009. Nah, mata pelajaran intinya itu ada bahasa Inggris, matematika, dan sains. Yang lainnya itu sebagai mata pelajaran tambahan. Lalu berkaitan dengan perubahan tentang kurikulum atau negara Inggris. Nah, pada tahun 2007 awalnya itu KCA meninjau kurikulum kunci itu dirubah. Jadi tadi itu mata pelajaran inti yang ada sains, bahasa Inggris, dan matematika, dan mata pelajaran yang lainnya itu disimpan gitu. Jadi awalnya itu memiliki rencana untuk perubahan bahwa mata pelajaran yang tadi itu akan dirubah dan lebih menekankan pada berhitung, melek huruf, dan pengembangan keterampilan kepribadian, pembelajaran, dan berpikir. Nah, sebelum diberlakukannya, kan rencananya mau diberlakukan pada September 2010, namun pemerintah ternyata tidak jadi memberlakukan atau merubah tentang mata pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa tersebut. Dan pada tahun 2009,
reviewer independen dari kurikulum ini juga merekomendasikan mata pelajaran yang tadi. Jadi selain KCA meninjau kurikulum kunci 3, nah review independen dari kurikulum juga dia ingin merubah mata pelajaran yang tadi. Dan awalnya itu pemerintah ingin memberlakukan mata pelajaran yang direkomendasikan oleh reviewer independen dari kurikulum ini pada 2011 September lalu. Namun sebelum September 2011 dan sebuah kurikulum. Nah, di sini tahap kunci mata pelajaran inti dan mata pelajaran dasar. Jadi dari tahap 1 sampai tahap 4 mata pelajaran inti itu dipelajari oleh siswa. Dan pada tahap kunci 4 adanya pengurangan pada mata pelajaran dasar, karena pada tahap kunci 4 ini siswa mulai difokuskan untuk mata pelajaran latihan juga. Mata pelajaran pelatihan tentang kejuruan siswa tersebut. Lalu pada tahap kunci 1 dan tahap kunci 2, pendidikan agama dan pendidikan seks dan hubungan itu tidak diberlakukan dipelajari oleh siswa, dan pada tahap kunci 3 dan tahap kunci 4 itu sudah diberlakukan. Namun pendidikan agama ini kembalikan lagi kepada kebijakan lokal atau dewan lokal dan kepada kebijakan orang tuanya, orang tua siswa. Jika dewan lokal atau kebijakan lokal tidak diperkenankan adanya pendidikan agama, maka sekolah tersebut tidak menggunakan pendidikan agama. Dan jika ada orang tua yang tidak ingin anaknya mempelajari pendidikan agama, maka orang tua tersebut diperkenankan atau diperbolehkan untuk menarik anaknya dalam mata pelajaran tersebut. Nah, ini tahapan kunci dan jenis-jenis pendidikan. Kalau misalkan di Indonesia, tahap fondasi atau prasekolah itu lebih ke TK juga. Lalu tahap kunci 1 dan tahap kunci 2 ini lebih ke SD. Jadi adanya persamaan namun berbeda dalam penamaan gitu. Lalu ada tahap kunci 3, tahap kunci 4, dan kalau postingan wajib ini lebih ke perguruan tinggi. Nah, ada juga karena memang banyaknya perubahan kurikulum nasional di Inggris ini, ternyata pada tahun 2014 itu adanya informasi tentang penempatan program atau mata pelajaran yang akan diajarkan oleh siswa, yaitu terutama pada tahap kunci 2, kunci 1 dan kunci 2. Nah, tahap utama 1 itu usia 5-7 tahun, yaitu mata pelajarannya bahasa Inggris, matematika, sains, seni, desain, komunikasi, desain dan teknologi, sejarah, geografi, musik, pendidikan jasmani, dan pendidikan agama. Lalu, untuk mata pelajaran inti KS2 ini dibagi menjadi KS2 bawah, tahun 3 dan 4, dan KS2 atas, tahun 5 dan 6. Nah, jadi setelah itu dalam satu tahun selama 190 hari, dan siswanya juga dibatasi dengan 30 siswa dalam satu kelas. Dan waktu belajar dalam 1 minggunya untuk usia 5-7 tahun 21 jam, dan usia 7-11 tahun 23,5 jam, dan usia 11-14 tahun 24 jam, usia 14 tahun sampai 16 tahun 25 jam. Jadi waktu belajar per minggunya itu disesuaikan dengan batas usia anak dan jenjang pendidikan. Lalu di sini
saya juga menemukan materi matematika yang dipelajari atau yang dibelajarkan oleh guru-guru di Inggris kepada siswanya, yaitu kunci 1 dan kunci 2 itu pada tahun 1 dan sampai tahun 6, yaitu mata pelajarannya tentang angka, bilangan, dan geometri. Nah, kunci 1 dan kunci 2 ini kan lebih ke tahap SD kalau misalkan di Indonesia. Nah, pada tahun 1 itu lebih ke kelas 1, terus tahun 2 kelas 2, dan sampai seterusnya sampai tahun 6 atau kelas 6. Nah, ternyata dalam pembelajaran matematika di Inggris kurang lebihnya hampir sama dalam materi penambahan dan pengurangan, cara pengerjaannya, dan juga di sini ada perkalian singkat dan divisi pendek. Kalau misalkan di daerah saya, kalau saya pribadi, divisi pendek ini saya sebut dengan bagi kurung, karena ininya berbentuk kayak seperti dikurung gitu. Nah, kalau misalkan penambahan dan pengurangan ini, kalau saya pribadi yang dialami, hampir sama caranya, hanya bedanya itu pada tahap menyimpan dalam pengurangan atau penjumlahan. Dan dalam pengerjaannya di bagian bawah kan ada garis. Nah, ini tuh di garisnya ini untuk teknik menyimpan anak. Lalu pada kunci ketiga, materi matematikanya itu tentang lebih pengembangan dari materi kunci kedua. Karena memang tahap kunci ketiga ini lanjutan dari tahap kunci kedua. Itu anak mulai mempelajari tentang penalaran matematika, penyelesaian masalah. Jadi tingkatannya juga lebih tinggi gitu daripada kunci 2. Lalu pada tahap kunci 4 itu materinya sama juga pada tahap kunci 3. Hanya saja pada tahap kunci 4 ini lebih difokuskan untuk ada juga materi yang terkandung dalam kualifikasi matematika GCSE, yang ini tuh untuk kayak pelatihan gitu. Jadi nanti ada ujiannya juga. Jadi pada tahap kunci 4 ini siswa mulai diujikan atau adanya ujian. Nah, kurikulum selama pandemi virus corona. Selama musim panas tahun 2020, sekolah-sekolah di Inggris itu ditutup. Informasinya seperti itu. Lalu sekolah tidak menawarkan kurikulum lengkap dari jarak jauh. Jadi selama pandemi virus corona ini, pemerintah tidak menekankan bahwa kurikulum itu kalau pembelajaran itu harus sesuai dengan kurikulum, kepadatan materinya gitu. Lalu sebagian besar siswa kembali untuk semester sekolah pada bulan September 2020. Dan selama lockdown musim semi 2021, itu kan siswa tetap belajar di rumah. Dan informasi siswa kembali bersekolah pada Maret 2021 ini. Dan dengan catatan setiap sekolah, siswa dan guru atau pelaksana lain itu atau mengikuti panduan tentang pendidikan jarak selama pandemi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan atau DFE. Jadi di sini tuh Departemen Pendidikan di Inggris itu mengatur semua pendidikan pada masa pandemik virus corona, mulai dari pembelajarannya diatur bahwa tidak boleh berkerumun. Jadi kalau misalkan ada orang tua siswa yang ingin menjemput anaknya ketika pulang sekolah, itu harus adanya konfirmasi ke pihak sekolah agar tidak berbondong-bondong orang tua murid atau wali murid menjemput anaknya di depan pagar sekolah. Dan juga ketika anak mulai merasakan tidak enak badan, 10 hari sebelum itu anak tidak boleh mengikuti pembelajaran di sekolah. Dan ketika anak atau siswa di sekolah tersebut benar-benar terkena virus corona, maka
pihak sekolah tidak boleh meminta bukti apakah anak tersebut positif atau negatif terkena atau terpapar virus corona. Dan juga adanya tes-tes tentang virus corona ini di sekolah dan di lingkungan rumahnya atau di rumahnya. Jadi ada kegiatan khusus untuk waktu pengetesan bahwa anak ini terkena virus corona atau tidak. Dan jika berangkat ke sekolah, anak dihimbau untuk tidak menggunakan transportasi umum. Lalu, sekolah bagi Muslim di Inggris. Nah, di Inggris kan tadi ada pendidikan agama. Jadi, untuk hari libur pendidikan agama Inggris itu karena awalnya itu didirikan di gereja, jadi lebih berkaitan tentang agama Kristen, dan juga untuk hari liburnya pun ketika mereka hari raya baru adanya hari libur. Tetapi jika ada hari raya atau hari bulan Ramadan seperti ini, itu tidak adanya kebijakan atau hari libur bagi umat Muslim, jadi tetap ke sekolah. Tetapi ada informasi, saya baca dari artikel dan jurnal itu bahwa adanya panduan tentang umat beragama Muslim yang bisa diajukan kepada pihak sekolah, yaitu panduannya itu berkaitan tentang berpakaian di sekolah, makanan halal, pembekalan untuk sekolah, Ramadan, festival Islam, pendidikan jasmani, pendidikan agama, dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua sekolah menerima gitu. Tidak semua sekolah menerima adanya tentang agama Islam ini atau mentoleransi agama. Lalu tadi kan ada program magang atau pelatihan. Jadi pelatihannya ini usia 14 sampai 16 tahun dan 16 tahun hingga 25 tahun. Yaitu mengejar kejuruan selama 2 hari per minggu. Dan ini juga dibiayai oleh pemerintah Inggris. Lalu lebih ke arah keterampilan fungsional, bahasa Inggris, matematika, dan pada tahun ini atau lebih GCS kelas A hingga C termasuk bahasa Inggris dan matematika. Dan siswa 16 tahunnya kasih ya, yang subsidiary level A. Jadi level ini dikasih kejuruan, jadi ada penilaian prasekolah. Penilaian prasekolah, meski prasekolah dimatikan videonya kali biar sinyalnya lebih stabil. Yang harus kita ikuti, tapi tampaknya yang menjadi kerugian adalah teman-teman yang akan. Nah, lanjut penilaian prasekolah. Itu kan penilaian prasekolah ini sebetulnya anak tidak mempelajari kurikulum nasional, tetapi adanya penilaian dalam penilaian prasekolah ini, yaitu penilaiannya itu tentang perkembangan anak. Setiap anak itu perkembangannya seperti apa, apakah dia sudah mulai percaya diri, apakah motivasi belajarnya tinggi atau rendah, atau seperti apa. Itu lebih ke perkembangan setiap anak, dan itu pun lebih diinformasikan kepada guru, dan ini juga bisa dijadikan
bekal untuk anak melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu pada kunci 1. Nah, penilaian pada tahap kunci 1 dan 2, yaitu untuk kunci 1, siswa dinilai dalam matematika, membaca dan menulis dalam terkait 4 standar, yaitu standar penguasaan, standar nasional, bekerja menurut standar nasional, dan di bawah standar nasional. Dan penilaiannya itu lebih ke bukti tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Lalu untuk sains di KS1 dan KS2, yaitu untuk KS2 untuk menulis yang hanya dinilai dari penilaian guru terdapat 5 deskriptor, tetapi untuk matematika dan membaca yang ada tes akhirnya kurikulum nasional KS2. Jadi yang ada di kurikulum nasional itu kan ada membaca dan matematikanya saja. Lalu di akhir penilaian KS1 diinformasikan melalui tes matematika dan membaca, dan penilaian guru tentang berbicara dan mendengarkan, terus dilaporkan kepada guru oleh guru kepada orang tua siswa. Lalu untuk mata pelajaran non-inti selain matematika, bahasa Inggris dan sains, itu metode penilaiannya itu dibebaskan. Itu tergantung kebijakan sekolah dan guru. Tetapi diinformasikan kepada orang tua siswa atau wali murid siswa. Lalu ada juga artikel yang menjelaskan tentang kebijakan baru tujuan kemajuan 8, yaitu tentang bahasa Inggris, matematika, terus ABACC qualification, dan open group. Nah, 8 kemajuan ini bertujuan untuk menambahkan nilai tambah pengetahuan siswa dan berharap kemampuan siswa itu lebih tinggi dari kemampuan siswa-siswa sebelumnya yang belum menggunakan kebijakan baru tentang 7 kemajuan 8 ini. Namun, ada artikel yang menjelaskan bahwa kebanyakan guru perlu tentang tujuan kemajuan yang terkait 8 mata pelajaran ini. Karena katanya penilaiannya itu belum jelas seperti apa dan bagaimana. Jadi itu menjadikan beban guru semakin bertambah gitu. Lalu penilaian kejuruan. Awalnya level tidak dinilai, tetapi pada tahun 1953 pemerintah memperkenalkan kelas khusus, yaitu ketika 5 kelas A sampai E itu ditetapkan pada tahun 1963, yaitu untuk level A presentasinya itu 10%, level B 15%, terus level C 10%, level D 15%, level E 20%, level D 20%, dan level E 20%. Lalu hampir semua GCSE ini berisi 4 modul yang dinilai 2 kali setahun. Jadi menurut jurnalnya itu dibahas bahwa tangkat dari tahun ke tahun, karena misalkan sudah gagal, pasti anak tersebut tidak akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau ke level selanjutnya. Lalu tentang
sekitar 93% siswa berada di sekolah yang didanai oleh pemerintah. Sekolah swasta kebanyakan memungut biaya kepada pemerintah, tapi tidak semuanya, itu hanya sebagian dari 93%. Namun jika sekolah tersebut tidak didanai oleh pemerintah atau tidak mendapatkan subsidi pemerintah, maka tidak diharuskan mengikuti kurikulum nasional seperti yang dibahas sebelumnya tentang kurikulum nasional. Lalu berkaitan tentang gaji di Inggris itu dibayar pada tanggal 1 September, selambat-lambatnya itu tanggal 31 Oktober setiap tahunnya. Dan ada juga guru paruh waktu, dan guru paruh waktu ini digaji sesuai dengan dan juga ada tunjangan dan pembayaran lainnya. Tunjangan dan pembayaran lainnya ini lebih ke arah bantuan keuangan. Jadi kalau misalkan seorang guru di Inggris itu ketika dia berlibur dan tidak memiliki dana yang cukup, misalkan untuk membeli tiket, terus transportasi dan biaya lainnya, itu boleh minjem dulu gitu. Terus ada juga pembayaran satu kali seperti kontribusi untuk biaya pemindahan. Jadi ini bayar satu kali, misalkan minjamnya tahun berapa, nanti bayar sekaligus dengan perjanjian. Dan ada juga tunjangan terbatas waktu dengan tempo. Lalu pendidikan gurunya itu, guru di Inggris itu guru berkualitas, belum memiliki berkualitas, guru melakukan pelatihan ITT. Jadi ada pelatihan guru sarjana, pasca sarjana. Nah, pelatihan guru pasca sarjana ini yaitu sebelum memiliki gelar, yaitu gelar sarjana terlebih dahulu. Nah, ada juga jurnal yang menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia bahkan seorang Inggris ini kurang dihargai gitu. Jadi itu menjelaskan orang itu di daerah kecil. Nah, di daerah tersebut kan biasanya ada permasalahan segala macam di daerahnya, dan itu setiap ada permasalahan pasti gurunya disalahkan. Dan di situ juga banyak masyarakat yang menjelek-jelekkan tentang seorang guru, yaitu di post sosial dan sebagainya. Dari itu, pemerintah memberikan untuk memperbaiki citra guru itu dengan adanya status guru berkualifikasi. Lalu perbedaan negara Indonesia dan negara Inggris itu, kalau biaya sekolah, perbedaan dan persamaan biaya sekolahnya itu sama-sama dibiayai. Di Inggris dan di Indonesia itu sama-sama dibiayai oleh pemerintah, meskipun ada sekolah-sekolah tertentu yang menggunakan biaya sendiri. Lalu kurikulumnya itu kan kalau di sini kurikulum 2013 dan di sana di Inggris kurikulum nasional, dan ada juga kurikulum agama dan kurikulum tentang hubungan dan seks. Lalu ada juga kurikulum pendidikan tinggi. Lalu tingkat pendidikannya itu kalau di Indonesia taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, kalau di Inggris itu
ada prasekolah, terus primary school, secondary school, dan higher education. Nah, sekolah primary school ini 1 sampai 4 ini sama dengan SD. Lalu penilaiannya itu kalau di Indonesia kan UN ini diganti dengan ujian sekolah. Nah, kalau di Inggris itu lebih ke tes pada tahap kunci tertentu. Dan pendidikan profesionalnya itu kalau di Indonesia pendidikan di itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat atau banyaknya informasi yang kurang tepat. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, Mbak Robi, komprehensif ya penjelasannya tadi sudah dari prasekolah sampai pada ini, untuk gurunya juga sudah tadi dijelaskan. Tapi ada yang mau saya tanyakan, Mbak. Adakah pengaruh ya dengan sistem monarki kerajaan di Inggris, dia terlihat perbedaan sekali untuk pendidikan di Inggris, apa bedanya dengan Eropa lainnya? Mbak Robi, bisa nangkep suara saya, Mbak Robi? Mbak Robi? Iya, Bu, tapi putus-putus. Apa sinyal saya? Iya, Bu. Yang lainnya bisa nangkep suara saya jelas nggak? Putus ya, Bu? Bisa, Bu. Jelas. Oh, berarti Mbak Robinya ya yang nggak bisa nangkep ya? Di chat, coba di chat. Saya ketik di chat ya. Bu. Baik, Bu, saya izin stop. Jangan menggunakan video. Kok ke Mbak Jihan malah. Sebentar. Saya kok malah ke Mbak Jihan karena direct message. Sebentar. Oh, ada Bu Herlina. Sorry Bu Herlina, tak mulai duluan karena kita ngejar jam jam 3 buat masak. Tiga ya lu mau masak. Ya sekalipun mak saya yang masak, cuma kan ibu-ibu ini kan pada masak kan semuanya. Eleh, emang yang masak. Kita makan doang. Aku kali yang mau masak. Ya iyalah, kasihan mak-mak ini juga pada masak. Ya salah. Itu mau ngomong apa tuh? Ya udah. Siapa sih yang paparkan ini? Rubiah ya?